Di video sebelumnya telah kita lihat bahwa persamaan gelombang tegangan dan arus pada saluran transmisi di bab 7 ini memiliki bentuk yang sama persis dengan persamaan gelombang datar medan listrik dan medan magnet. Dan kita juga sudah melihat bagaimana saat gelombang, tegangan, ataupun arus melewati dua buah kabel yang berbeda, maka di perbatasan akan terjadi pemantulan dan juga penerusan. Dan sekarang kita akan melihat bahwa pada saat kita membicarakan tentang sambungan kabel, ada beberapa jenis variasi, di mana variasi ini akan mendapat sedikit kerumitan di bab 7 jika dibandingkan dengan di bab 5. Mari kita lihat variasi-variasi berikut ini. Yang pertama adalah variasi pada saat kita menjambungkan kabel dengan menggunakan konektor. Gambar ini telah kita lihat di video sebelumnya, di mana pada saat kita mengerjakan dari titik O3, ZOP di titik O3 sama dengan ZL, dan itu sama dengan ZOP di titik O2. Kemudian kita hitung koefisien refleksi di titik O2, lalu kita hitung koefisien refleksi di titik minus D2, kita hitung ZOP di titik minus D2, dan itu sama dengan ZOP di titik O1, dan selanjutnya. Dan kondisi ini terjadi jika konektor yang digunakan untuk menyambungkan kabel yang berwarna hijau dan kabel yang berwarna kuning adalah konektor sempurna yang tidak memberikan suatu hambatan yang akan mengurangi daya yang dikirimkan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana jika sambungan antara kabel pertama yang berwarna hijau dengan kabel kedua yang berwarna kuning menggunakan konektor yang tidak sempurna, dan sambungan antara kabel kedua dengan beban ZL juga menggunakan konektor yang tidak sempurna seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Seperti biasa, kita akan menghitung dari ZOP O3 terlebih dahulu, di mana itu sama dengan ZL. Dan kita harus ingat bahwa untuk kasus ini, ZOP di titik O3 tidak sama dengan ZOP di titik O2, karena ZOP di titik O2 pada dasarnya adalah ZL yang diparalelkan dengan RA. Kemudian, kita akan menghitung gamma topi di titik O2, dan kita akan menghitung gamma topi di titik minus D2, dan selanjutnya kita akan menghitung Z topi di titik minus D2. Dan sekarang harus kita ingat, Z topi di titik minus D2 tidak sama dengan Z topi di titik O1 karena ada konektor tidak sempurna, di mana ZOP di titik O1 pada dasarnya sama dengan RC ditambah dengan ZOP di titik minus D2 yang diparalelkan dengan RB. Dan selanjutnya. Jadi kalau di sini kita lihat pengaruh ketidaksempurnaan pada konektor akan mempengaruhi nilai kontinuitas antara ZOP di titik O3, O2, dan di titik minus D2 dan O1. Untuk kasus berikutnya, kita akan melihat variasi sambungan paralel. Misalkan ada sambungan seperti ini. Berarti sekarang ada tambahan titik pusat koordinat, ada O4, O5, dan minus D5. Kita hitung dari O3 terlebih dahulu, atau bisa dari O4 sama saja. Sama dengan ZOP O2, kemudian kita hitung gamma topi O2, kita hitung gamma topi minus D2, dan sekarang kita hitung ZOP minus D2. Dan sekarang kita berhenti, kita lihat ke titik O4, di mana ZOP di titik O4 sama dengan ZL2, kemudian ini sama dengan ZOP di titik O5, kemudian kita hitung gamma topi O5, dan kemudian kita hitung gamma topi di titik minus D5, dan kita hitung ZOP di titik minus D5. Dan sekarang, selanjutnya yang harus kita hitung adalah ZOP di titik O1, di mana ZOP di titik O1 berarti adalah ZOP di titik minus D5 yang diparalelkan dengan ZOP di titik minus D2. Dan selanjutnya.
Berdasarkan keterangan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa konektor yang tidak sempurna dan sambungan secara paralel akan mempengaruhi cara perhitungan kita. Cuman kita jangan cemas karena ternyata pengaruh perhitungan ini setelah kita pernah pelajari di mata kuliah rangkaian listrik, karena ini hanya berkaitan dengan sambungan secara paralel maupun sambungan secara serial. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.